Mengapa suatu hubungan bisa terjalin? Mengapa suatu hubungan bisa retak? Seseorang yang awalnya tak dikenal menjadi sahabat dekat. Seseorang yang awalnya sangat dekat menjadi nampak seperti orang tak dikenal. Hal ini selalu terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari kecil hingga remaja dan dewasa. Kita mengalami berbagai macam dinamika hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Salah satu teori yang membahas dinamika hubungan ini adalah teori penetrasi sosial. Teori ini membahas sebuah hubungan interpersonal dari sudut pandang komunikasi intrapersonal. Teori ini pertama kali disampaikan oleh Irwin dan Dalmas pada tahun 1973. Menurut mereka, ada 4 tahapan yang seringkali menjadi sebuah proses hubungan mulai dari nol hingga menjadi sangat dekat. Tahap pertama yaitu tahap orientation stage. Kemudian di tahap kedua ada exploratory affective exchange stage. Di tahap yang ketiga, ketika hubungan sudah mulai dekat, masuk pada tahap affective exchange stage. Tahapan yang paling dalam yaitu adalah stable exchange stage. Orientation stage adalah tahap paling awal atau luar dari sebuah interaksi. Pada tahap ini, hubungan masih sangat kaku, pertukaran informasi diri hanya informasi umum. Boleh dibilang tahap komunikasinya masih berbentuk impersonal, karena komunikasi terjadi seperti sedang bertemu dengan orang yang baru saja dikenal. Contoh sederhananya adalah ketika kita baru saja masuk semester awal dan kita bertemu dengan teman kuliah kita. Setelah awal tahap orientation stage. Lalu tahapan selanjutnya adalah exploratory affective exchange stage. Pada tahap ini, interaksi menjadi lebih intens. Kedua belah pihak mulai terbuka dalam hal-hal yang lebih spesifik. Pada tahap ini juga terjadi penjajakan kenyamanan dalam berinteraksi. Komunikasi juga sudah tidak terlalu kaku. Mulai membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, namun belum sampai pada informasi yang sensitif maupun yang bersifat kerahasiaan pribadi. Tahap selanjutnya adalah tahap affective exchange. Tahap ini adalah tahap di mana kedua belah pihak terlihat seperti seorang sahabat dekat, sering berinteraksi, serta saling berbagi dalam hal-hal yang bersifat pribadi, seperti sharing-sharing masalah pribadi. Pada tahap ini juga terjadi yang namanya saling kritik-mengkritik, saling mengoreksi, ataupun saling menasihati. Mungkin di sini juga akan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, namun tetap pada koridor persahabatan. Tidak sampai pertengkaran-pertengkaran ini menghancurkan hubungan atau interaksi keduanya. Tahap yang terakhir adalah tahap stable exchange. Tahapan ini adalah tahapan yang paling dalam sebuah hubungan interpersonal. Interaksi menjadi lebih intim yang ditandai dengan saling terbuka satu sama lain. Kedua belah pihak mulai berbagi tentang rahasia pribadi mereka, serta mereka akan berusaha untuk mendapatkan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di antara mereka. Pada tahap ini, mereka juga saling percaya satu sama lain. Individu juga telah membangun sebuah sistem komunikasi personal antara kedua belah pihak yang menurut Altman dan Taylor akan menghasilkan suatu komunikasi efisien. Artinya, pada tahap ini, mana dapat ditafsirkan secara jelas dan tanpa keraguan. Atau biasanya kalau dalam sahabat dekat, kita biasa dengan macam kode-kodean. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan sederhana dalam teori penetrasi sosial. Nah, lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kapan hubungan itu bisa retak? Bukan semakin mendekat, tapi justru semakin menjauh. Ibarat seorang yang sedang mencari sahabat hidup, bukannya dapat, tetapi malah pada lari. Kira-kira seperti apa? Tunggu pada video kami selanjutnya.